Terbaru, Mas Sujurina ditunjuk nih sebagai playing manager. Dirinya ternyata masuk finalis audisi KLP48 loh guys. Wow. Halo everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Bos-bosku yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Or maybe lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu udah karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen curhat nih, kalian juga bisa curhat ke aku. Langsung aja DM. Karena biasanya pas aku punya waktu senggang ya, aku tuh sering baca DM-DM-an orang gitu loh. Kalau sama aku tenang aja kok guys, nggak akan bocor informasinya. Sumpah, secret. Anyway teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang KLP48. Yaps, kita bakal bahas tentang grup sister baru KLP48. Ada beberapa informasi sih guys mengenai sister barunya AKB48 ini, mulai dari Mas Sujurina yang terpilih sebagai manajer, sampai informasi soal Devi, ex-JKT48 yang masuk finalis audisi di KLP48. Wow. Lantas bagaimana nih informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Kita mulai dulu dari informasi soal Mas Sujurina yang terpilih sebagai playing manager di KLP48. By the way, Mas Sujurina siapa sih? Wah bahaya nih nggak kenal sama Mas Sujurina nih. By the way, untuk para penggemar 48 dari zaman dahulu kala, itu pasti udah nggak asing banget dengan sosok Mas Sujurina. But untuk menyegarkan ingatan kalian soal Mas Sujurina, mungkin kita bakalan kulik informasi soal profile dan sedikit mengenai perjalanan karirnya. Dimulai dari profile. Mas Sujurina itu lahir pada tanggal Maret 1997. Ia lahir di Kasugai, Aichi, Jepang. Pekerjaan sebagai penyanyi dan juga aktris, dia itu aktif dari tahun 2008 sampai sekarang. Golongan darahnya adalah B teman-teman. Zodiaknya adalah Pisces. Dan untuk Instagramnya @jorina_matsui3. By the way udah follow belum? Dan mengenai perjalanan karir, gimana sih perjalanan karir dari seorang Mas Sujurina? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari idntimes.com, Mas Sujurina katanya sudah tertarik dengan dunia tarik suara dan juga dance. Dirinya sudah mulai ikut sekolah hip hop dance sejak kelas 3 SD. Dan sejak saat itulah menjadi seorang idol merupakan mimpi dan cita-citanya yang kemudian ia capai pada tahun 2008. Jorina itu mengikuti audisi untuk SKE48 pada tahun 2008 dan memulai debutnya sebagai idol pada tanggal 5 Oktober tahun 2008. Dirinya debut dalam penampilan teater SKE48 yang berada di Nagoya. Ketika dirinya menginjak usia 11 tahun, Jorina ditunjuk nih menjadi center koreografi dan model cover untuk single Ogoe Diamond miliknya AKB48. Dan ini menjadi momen pertama AKB48 merilis single yang melibatkan member dari sister grupnya. Sejak saat itu dan seterusnya, Mas Sujurina terus berpartisipasi dalam jajaran utama single-single SKE48 dan AKB48. Pada tahun 2020, dirinya mengumumkan graduate dari SKE48, kemudian resmi lulus pada tahun 2021. By the way, ngomong-ngomong soal Jorina ya, aku itu pertama kali tahu dia ketika dia itu mengikuti Produce 48. Dan jujur aja nih, Jorina itu adalah salah satu jagoan aku loh guys di Produce 48. Karena aku ngelihat dia itu bertalenta banget cuy, nggak main-main. Apalagi ya tatapan matanya itu loh, tajam banget. Dari sana udah kelihatan banget kalau dia itu orang yang tangguh. That's why aku itu ngedukung banget dia. Tapi sayang banget sih, dia itu akhirnya keluar dari program tersebut. Padahal dia ini merupakan salah satu kontestan yang sangat berpotensi banget tuh guys di program tersebut. Dan kalau nggak salah nih, alasan kenapa dia keluar adalah dikarenakan masalah kesehatan. Setahu aku sih gitu waktu itu. Terbaru, Mas Sujurina ditunjuk nih sebagai playing manager. Dan hal ini diumumkan pada tanggal 18 Mei 2024 yang lalu dalam website resminya KLP48. Dalam pernyataan resminya, KLP48 menyebutkan bahwa mereka sangat senang dikarenakan dapat bekerja sama dengan Mas Sujurina dan berharap Jorina bisa memberikan contoh serta bisa membagikan pengalamannya kepada anggota-anggota KLP48. Tidak hanya itu saja nih guys, keputusan Mas Sujurina untuk menjadi manajer di grup tersebut juga merupakan keputusan bersama setelah sebelumnya kedua belah pihak telah melaksanakan diskusi. Sister baru AKB48 itu lantas berharap dengan adanya Mas Sujurina, mereka ingin KLP48 dapat berdiri di puncak dan bersama-sama untuk mencapai tujuan serta mimpi seluruh anggota, staf, dan juga para penggemar. Alright Cirebon, jadi seperti itulah bagaimana informasi soal Mas Sujurina yang terpilih sebagai playing manager KLP48. Dan gimana nih pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, ngomong-ngomong soal KLP48 ya, mereka itu sudah punya 4 member resmi nih. Dan untuk 4 member resminya ini ada 3 yang dari AKB48 dan 1 dari STU48.
Keempat member ini resmi diumumkan menjadi bagian dari KLP48 pada tanggal 17 dan tanggal 18 Maret 2024 yang lalu. Lantas, siapa-siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Yamane Suzuha nih teman-teman. Yamane Suzuha sendiri merupakan member dari AKB48 generasi ke-16. Dan berdasarkan info yang aku dapatkan dari IDG Enzymes, ternyata untuk Zunchan itu sempat menjadi finalis AKB48 Group Drop Kaigi generasi kedua pada tahun 2015. Namun sayang pada kala itu dirinya gagal, dan tahun 2016 kembali mencoba audisi pada generasi ke-16. Dan ketika dirinya menerima tawaran untuk pindah ke KLP48, Zunchan ternyata sempat overthinking nih guys. Namun akhirnya dirinya memiliki ambisi untuk bisa menjadi tokoh penting yang berjasa dalam pembentukan grup baru. Yang kedua adalah Kurosu Haruka. Sama seperti Yamane Suzuha, dia juga merupakan member dari AKB48 generasi ke-16. Dan teman-teman, mengenai kepindahannya ke KLP48, Hacha mengatakan dirinya siap menerima tantangan baru untuk menetap dan meniti karir di Kuala Lumpur. Dan pastinya dia juga akan berjuang keras untuk menemani member KLP48 membangun sebuah grup dari awal. Kemudian yang ketiga adalah Gyoten Yurina, merupakan member dari AKB48 tim 8. Meskipun sudah memasuki tahun ke-10-nya di AKB48, ternyata Yurina belum pernah nih merasakan menjadi member Senbatsu single. Ya, semoga saja dengan menjadi bagian dari KLP48, dirinya dapat lebih percaya diri, menunjukkan bagaimana bakat dan potensinya. Dan yang keempat adalah Kai Kokoa dari STU48 generasi pertama. Berbicara mengenai Kokoa, ternyata dirinya sudah 7 tahun aktif di STU48. Dan ia juga punya karir cemerlang nih guys. Dirinya hanya sekali nggak terpilih sebagai Senbatsu single. Dan ketika mendengarkan informasi mengenai pembentukan KLP48, dirinya segera mengajukan diri kepada manajemen STU48 untuk dipindahkan ke KLP48. Jadi teman-teman, itulah 4 member resmi dari KLP48 untuk sekarang. Dan kalian tahu nggak sih Devi? Yaps, Devi yang merupakan ex-member JKT48, dirinya ternyata masuk finalis audisi KLP48 loh guys. Wow. Berbicara sedikit mengenai Devi itu kelahiran tahun 2000 dan ia memulai karirnya menjadi idol di JKT48 generasi keempat sejak tahun 2015 yang lalu. Dan gak membutuhkan waktu yang lama, pihak manajemen melihat bagaimana potensi terbaik dalam diri seorang Devi yang membuatnya resmi bergabung di tim T sejak tanggal 1 Desember tahun 2016. Beberapa tahun kemudian, Devi memutuskan untuk graduate dari JKT48 dengan alasan menempuh pendidikan. Pada tanggal 27 Desember tahun 2018 yang lalu, Devi lantas melanjutkan pendidikan kuliah di Universitas Pendidikan Nasional jurusan S1 Ilmu Komunikasi di Denpasar, Bali. Selama 3 tahun di JKT48, Devi sempat digadang-gadang menjadi center atau ace di generasi keempat, sebab dirinya kerap masuk senbatsu pemilihan manajemen atau penggemar. Dan teman-teman, masih ingat gak sih? Kita dulu sempat bahas loh bagaimana Devi bersama dengan Kate, yang juga sama-sama merupakan ex-member JKT48, mengikuti program survival di Thailand, yakni Chuang Asia Thailand. Namun sayang banget, baik Kate dan juga Devi tidak berhasil dalam program tersebut. Adapun untuk Devi sendiri itu tersingkir di babak pertama guys. Dan teman-teman, untuk tambahan informasi, Devi ini juga sempat loh trainee di Korea Selatan. Namun sayang nih, dia itu nggak sempat debut, dikarenakan konsepnya agak kurang sesuai. Melalui akun Twitternya, Devi menceritakan lebih lanjut, bukannya aku pamer, hanya untuk memperjelas, aku juga punya pengalaman sebelumnya di Korea sebagai idol trainee, tapi aku tidak membuat sampai debut, dikarenakan saya tidak cocok dengan konsep mereka. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, Devi akhirnya terpilih menjadi salah satu finalis audisi di KLP48. Meskipun tidak kembali ke JKT, Devi mengaku menikmati prosesnya dimanapun itu. Melalui Twitternya, dia mengatakan, dimanapun itu, di negara manapun, itu bukan masalah besar bagiku, asalkan aku bahagia dan menikmati fashionku. Selalu menyenangkan bertemu orang-orang baru, pengalaman baru, budaya baru, dan berbagi pemikiran tentang perspektif baru. Anyway, kita doakan yang terbaik ya buat Devi. Semoga bisa lolos dan juga menjadi member KLP48. Well, informasi dari Devi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa ya semuanya, dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.